Selamat datang ronde ketiga. Mungkin ucapan itulah yang familiar di telinga kita setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dan lolos untuk pertama kalinya sebagai nama Indonesia ke babak ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia memiliki level yang berbeda. Setelah mengalahkan Filipina 2-0, timnas Indonesia dipastikan menyusul Irak yang sudah lebih dulu lolos ke babak ketiga. Meskipun terus menekan di babak pertama, timnas Indonesia sempat kesulitan untuk mencetak gol ke gawang Filipina. Alhasil, di menit ke-32, gol Tom Haye dari luar kotak penalti membuat timnas Garuda unggul 1-0. Namun keunggulan 1-0 tersebut pun tidak berubah sampai turun minum tiba. Selain mencetak gol debutnya di timnas, Tom Haye adalah pemain kunci bagi timnas di lini tengah. Adanya Tom Haye membuat lini tengah timnas Indonesia memiliki gelandang yang kreatif dan menjaga keseimbangan permainan timnas. Dengan segudang pengalamannya, Tom Haye mampu memberikan umpan-umpan kunci untuk serangan timnas Indonesia, sehingga permainan timnas Indonesia berjalan dengan baik dan terstruktur. Di babak kedua, timnas Filipina tampil lebih agresif, namun justru timnas Filipina kebobolan melalui pemain muda Rizky Ridho. Timnas Indonesia berhasil unggul 2-0 di menit ke-56, Rizky Ridho berhasil mencetak gol melalui sundulan tipis dari assist yang diberikan oleh Nathan Juaon melalui tendangan bebas. Dari rekapan pertandingan, timnas Indonesia tidak mengalami kebobolan di pertandingan kali ini. Hernando pun berhasil clean sheet, itu pun tidak luput dari kokohnya benteng pertahanan tim Garuda yang dijaga oleh trio bek muda yaitu Rizky Ridho yang bermain lebih ke kanan, lalu Justin Hubner yang bermain lebih ke kiri, dan Jay Izzes yang bermain di stopper tengah. Jay Izzes yang diharapkan tampil maksimal setelah lini pertahanan ditinggal Jordi Amat karena terkena kartu merah saat melawan Irak. Jay Izzes menunjukkan kelasnya sebagai bek Liga Italia. Tak hanya bertahan, Jay Izzes juga ikut andil jika timnas Indonesia sedang menyerang. Benar saja, ada momen peluang sundulan Jay Izzes sempat membentur tiang gawang sebelah kiri dari timnas Filipina. Selain Jay Izzes, penampilan Rizky Ridho pun cukup baik. Tampil sebagai rekan duet bersama Jay Izzes dan Justin Hubner, Rizky Ridho mampu bertahan sangat baik dan seringkali menutup ruang gerak dari timnas Filipina. Di stopper sebelah kiri, Justin Hubner pun juga tampil lebih agresif di pertandingan kali ini. Bermain lebih santai dan tak banyak berduel di lini belakang, Justin justru sempat mendapatkan peluang melalui tendangan kaki kiri dari jarak jauh. Meskipun tendangan itu jauh melambung ke atas, namun sesekali Justin juga ikut membantu menjadi pemain yang melepaskan umpan-umpan terukur ke lini depan timnas Indonesia. Selain center back, wingback sebelah kiri timnas yang dijaga oleh Kelvin Verdong pun penampilannya cukup baik. Bermain sebagai debutan, Kelvin Verdong bermain selama 67 menit, setelah harus ditarik keluar karena mengalami hamstring dan digantikan oleh Pratama Arhan. Gaya bermain ngotot dan sering overlap membuat fisik Kelvin sangat terkuras, mengingat bermain di Indonesia sebagai pemain debutan juga harus adaptasi cuaca terlebih dahulu. Meskipun tampil untuk pertama kalinya untuk timnas, Kelvin bermain sangat memuaskan sehingga dia memiliki 2 tendangan shot on target dan 1 shot off target, dan juga hampir mencetak gol. Sebenarnya timnas Indonesia memiliki banyak peluang. Namun, kiper timnas Filipina Kevin Mendoza tampil cukup baik di bawah mistar gawang. Dia menjadi orang terakhir yang bisa menggagalkan peluang demi peluang timnas Indonesia, sehingga timnas Indonesia cuma berhasil mencetak 2 gol dari 20 tembakan ke arah gawang. Hal ini tidak berbanding dengan timnas Filipina yang hanya mampu melesatkan 7 tendangan ke arah gawang. Jumlah tersebut sama dengan jumlah shot on target timnas Indonesia ke gawang Filipina. Sedangkan untuk Filipina cuma 1 tendangan yang berhasil menjadi shot on target. Timnas Indonesia tidak hanya mendominasi di sektor serangan, jumlah operan timnas Indonesia pun juga unggul dengan 411 kali operan, sedangkan untuk timnas Filipina hanya 354 jumlah operan. Dari segi penguasaan bola, timnas Garuda unggul dengan 54% dan timnas Filipina 46%. Dari statistik pertandingan, timnas Indonesia unggul segala aspek dari timnas Filipina. Padahal, timnas Filipina juga banyak diperkuat dengan pemain diasporanya. Namun hal itu tidak membuat kualitas timnas Garuda ada di bawah mereka. Timnas Garuda tetaplah Garuda yang terbang tinggi di udara. Semoga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia timnas Indonesia mampu bersaing dengan negara yang tentunya jauh lebih kuat. Dengan begitu timnas kebanggaan kita ini harus terus berproses untuk meningkatkan kualitasnya agar berada di level Asia dan berhasil melaju ke Piala Dunia sebagaimana itu adalah mimpi seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya, masyarakat Indonesia saat ini berharap besar atas timnas Indonesia yang pelan-pelan menuju ke Piala Dunia.